Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syanakri Lubis, Prodi Manajemen Pagi B. Di sini saya akan menjelaskan materi aplikasi komputer. Yang pertama ialah implementasi komputerisasi dan yang kedua kekayaan intelektual. 1. Implementasi komputerisasi merupakan penerapan perubahan mekanisme belajar atau mengolah data dari manual ke otomatis. Dengan adanya wabah virus COVID-19 ini membuat kita harus beralih dari melakukan kegiatan yang serba di luar menjadi serba di dalam rumah, dan mau tidak mau kita harus menjalankan demi memutus mata rantai COVID-19. Dalam melakukan kegiatan, khususnya proses belajar mengajar, terpaksa dilakukan dari rumah, yaitu melalui media online ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di Android, laptop, maupun komputer yang dapat digunakan sebagai penghubung sekaligus tempat untuk belajar dan mengajar antara dosen dan mahasiswa. Dikarenakan situasi saat ini yang belum kondusif, diharapkan para mahasiswa dapat menimba ilmu dan juga memahami pelajaran atau materi yang diberikan oleh dosen melalui media-media tersebut. Dalam belajar online atau yang sering disebut dengan daring, memanglah cukup efektif untuk memutus mata rantai COVID-19. Walaupun dalam mengajar dan belajar online ini sering mengalami beberapa kendala pada saat proses belajar mengajar berlangsung, seperti kendala jaringan atau para mahasiswa yang tidak memiliki Android. Penggunaan media online dalam proses belajar mengajar memanglah sangat membantu mahasiswa pada masa pandemi seperti ini. Misalnya Zoom, yaitu aplikasi yang dapat menghubungkan orang untuk saling bertatap muka. Ini sangat membantu dosen dalam penyampaian materi kepada mahasiswa. Adapun kelebihan implementasi komputerisasi, yang pertama ialah memudahkan dalam mengolah data, yang kedua memudahkan dalam berbagi informasi, dan yang ketiga memudahkan dalam proses belajar mengajar di masa pandemi. Ada juga kekurangan implementasi komputerisasi di masa pandemi ini. Yang pertama ialah jaringan internet yang menjadi kendala pada saat proses belajar mengajar, dikarenakan seringkali mahasiswa yang rumahnya berada jauh dari jaringan atau tower yang mengalami kesulitan di saat memulai pelajaran online itu berlangsung. Dan yang kedua, kekurang pahaman mahasiswa dari materi yang disampaikan. Terkadang pada saat Zoom, mahasiswa kurang paham akan pelajaran yang disampaikan dikarenakan kendala jaringan ataupun suara pada saat dosen menyampaikan materi itu kurang jelas. 2. Kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia, di mana kegiatan itu mempunyai nilai ekonomi. Perusahaan yang menjalankan bisnis, baik itu perusahaan manufaktur atau jasa, harus memperhatikan hak kekayaan intelektual. Jangan sampai kita dirugikan atau merugikan orang lain. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat dengan HAKI merupakan hal yang sangat penting dan serius. Bahkan negara ikut melindungi HAKI. Segala urusan terkait hak cipta berada di bawah Ditjen HAKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan diatur dalam UU Hak Cipta Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jenis-jenis kekayaan intelektual. Yang pertama ialah hak cipta. Hak cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak karya ciptaannya. Karya ciptaan yang dilindungi oleh HAKI adalah karya dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah hak kekayaan industri.
merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik dalam lingkungan industri. Berikut perlindungannya. 3. Hak paten. Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada orang atau sekelompok orang yang telah menemukan suatu penemuan baru di dalam bidang teknologi. Yang keempat, ada merek. Merek adalah sebuah tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang disusun dalam sebuah kombinasi untuk menjadikan suatu pembeda yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan, produk, atau jasa. Yang kelima, ada desain industri. Merupakan suatu karya mengenai bentuk, komposisi, warna, dan garis yang dipadukan menjadi satu untuk memberikan kesan estetis pada suatu barang. Dengan kata lain, desain industri merupakan desain produk dan kemasan produk. Yang terakhir ialah fungsi hak kekayaan intelektual. Pertama, melindungi hasil karya dan pencipta. 2. Mencegah adanya pelanggaran haki. Pelanggaran haki ini seperti meniru produk orang lain. 3. Menciptakan pasar yang kompetitif. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi dan penjelasan dari saya mengenai materi aplikasi komputer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.